Dan alhamdulillah kemarin 2002 kita juga juara TTG nasional Pak ya. Bapak ya? Alhamdulillah. Oh, Dengan TTG itu apa Pak? teknologi tepat guna Pak. Oh. Itu dari tingkat kementerian kita mendapatkan juara 2 dan untuk provinsi kita juara 1. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Background saya sendiri atau STM, kalau kita juga aktif bekerja di security keamanan gitu Pak. Waktu dulu saya penjagaan juga di sebuah yayasan. Di sanalah awal kali saya memulai budidaya ini Pak, dan saya belajar tentang budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Kurang lebih tahun 2021 awal Pak ya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu lah Pak itu. Karena alhamdulillah di tempat saya bekerja kebetulan dulu dapat bantuan dari Kementerian dan Kelautan Kota Batam, sehingga saya diamanahkan untuk menjaga daripada kolam tersebut. Disitulah awal saya belajarnya Pak, sehingga mengetahui semua sistem bioflok. Ya, saat tempat saya bekerja itu ada bantuan Pak. Waktu itu 7 pesantren yang dapat bantuan di Kota Batam untuk memperkenalkan tentang teknologi bioflok, di mana program ini yaitu diberikan dari Kementerian dan Kelautan Kota Batam. Saya ditugaskan untuk membina di lapangan untuk bagaimana bisa budidaya ikan air tawar Pak di waktu itu. Makanya di situ kita bisa belajar sambil bekerja Pak gitu. Jadi Bapak memang betul-betul mendalami itu akhirnya ya? Betul Pak. Jadi sejarahnya panjang Pak. Waktu itu kan karena kami belajarnya di lapangan Pak ya, yang belum mengenal apa-apa, sehingga menemukan sebuah tantangan baru Pak. Bagaimana dulu kami itu ikan tuh sering sakit-sakitan sehingga tidak optimal. Dan di kendala dari pembimbing kami sendiri adalah kondisi air Batam yang ekstrim Pak ya waktu itu, karena cenderung payau, banyak mengandung bauksit Pak ya. Ini sebuah tantangan tersendiri gitu. Waktu itu mentor kami agak kesusahan juga waktu pertama mengajarkan kami di lapangan, karena kondisi air Batam itu cenderung banyak zat besi dan mangan, sehingga ikan sering sakit-sakitan Pak di waktu itu. Sehingga saya berinovasi, saya buat riset sendiri kecil-kecilan bagaimana agar budidaya yang saya kembangkan di rumah saya sendiri Pak ya. Saya membuat kolam riset kecil-kecilan agar hasil riset saya ini bisa benar-benar maksimal dan ikan saya ini nggak sakit-sakitan lagi seperti yang di awal. Alhamdulillah kita menemukan teknologi yang sederhana di mana alat filterisasi ini bisa menyaring daripada zat besi dan mangan tersebut. Jadi sebelum air kolam itu masuk ke dalam kolam kami, jadi kami filter dulu. Ketika masuk ke dalam kolam, alhamdulillah sudah tersaring zat besi dan mangannya, dan semuanya pun ada hasil uji labnya Pak gitu. Nah tadi Bapak bilang itu Bapak diajar oleh orang ini ya? Orang ya pemerintahan. mentor lah Pak, itu ada mentornya waktu itu dari Dinas Perikanan Kota Batam? Kota Batam, didatangkan dari luar, dari Jawa Pak. Dari Jawa ya? Iya, karena air di Jawa Pak tentunya beda dengan di Batam. Iya. Sehingga mereka waktu itu mentor kami Pak mengalami kesulitan ya untuk budidaya ikan air tawar di Kota Batam khususnya. Nah dari situ saya timbul ide bagaimana saya bisa mengembangkan teknologi yang ditemukan oleh guru-guru kami pertama, kami sempurnakan lagi, kami cari, sehingga alhamdulillah sampai sekarang berhasil dan kami kembangkan ke tengah masyarakat sebagai program unggulan urban farming Pak. Jadi program unggulan ketahanan pangan yang bisa dikembangkan di tengah-tengah masyarakat karena ramah lingkungan. Nah tadi Bapak bilang kami ya, itu ada berapa orang kelompok Bapak pada saat itu? Alhamdulillah waktu kami merintis ini Pak ada sekitar 5 orang ya Pak ya. 5 orang. Jadi kami juga punya manajemen sendiri. Sekarang kami buat juga untuk sosial ke masyarakat. Kami kembangkan ke tengah-tengah
kami ajarkan secara gratis, sukarela Pak, agar juga masyarakat menikmati karya kami. Dan alhamdulillah kemarin 2023 juga juara TTG nasional Pak ya. Bapak ya? Alhamdulillah. Dengan TTG itu apa Pak? teknologi tepat guna Pak. Itu dari tingkat kementerian kita mendapatkan juara 2 dan untuk provinsi kita juara 1 gitu Juara Pak. 2-nya itu di mana daerah yang menyelenggarakan itu Pak? Kemarin di kota Cirebon Pak. Cirebon. Iya di Cirebon dengan Pak Menteri langsung yang memberikan hadiah dan plakat dari beliau langsung, penghargaan dan piagamnya dari beliau langsung. Sekarang Bapak masih kerja security atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah tidak Pak, karena saya sudah mempunyai binaan dari seorang security. Alhamdulillah Pak ya, untuk motif teman-teman ya walaupun kita security awalnya kalau kita ada kemauan dan kemauan tinggi yang ikhlas kita jalankan usaha kita, maka hasil akhirnya akan manis. Dan sekarang saya sudah punya banyak binaan di masyarakat. Karena kita ada target pasar lokal untuk permintaan sendiri per hari 500 kilo ya Pak ya. Dan kita juga ada ditawarkan pasar ekspor ke Turki Pak, 10 ton per minggu. Itulah sebuah peluang, makanya saya mengajak ke masyarakat agar program yang saya temukan atau kita berdayakan ke masyarakat ini bisa sama-sama nikmati oleh masyarakat, bisa menambah daripada ekonomi setelah pasca COVID-19. Pengembangan awalnya ke masyarakat itu mulainya kapan Bapak? Itu kurang lebih tahun 2022 awal Pak. Kita kembangkan, kita riset sendiri dan sempat mati satu kolam Pak waktu itu. Iya, tantangan kita. Jadi waktu itu mati satu kolam, saya coba lagi, kembangkan lagi, alhamdulillah sampai ketemu. Yang kemarin terakhir kita panen, udah beberapa siklus aman semua Pak. Aman semua. Sekarang Pak udah berapa binaan Bapak nih? Alhamdulillah untuk di Kota Batam sendiri Pak, kita tersebar di seluruh Kota Batam. Kita terus kontrol binaan kita agar bagaimana mereka bisa mengembangkan budidaya ini dengan baik dan maksimal. Tentunya ada jaminan juga, selain kita dampingi, kita proses sampai panen ya Pak ya, nanti hasil panen juga kita bisa bantu pasarkan. Karena itu adalah ending akhir yang kita upgrade ke masyarakat. Karena bagaimanapun ketika kita bisa produksi, kalau nggak bisa masarkan kan repot. Alhamdulillah kita juga punya perusahaan sendiri, rintisan kami Pak. Karena perusahaan kami juga akan menolongi petani, bagaimana kami membuat komunitas agar nanti petani itu ada jaminan ketenangan. Ketika memproduksi banyak-banyak, ada yang mengambil dan memasarkan dengan harga yang standar gitu Pak. Harga tidak jatuh Pak ya gitu. Dari mulai awal bibit pun dari ini ya? Kita ready semua Pak, bibit ya Pak ya, semua peralatan tentang budidaya, alat ukur, pembangunan kolam, obat-obatan ya Pak ya. Semuanya lengkap Pak, kita readykan semua. Jadi mungkin di situ mungkin daya tariknya bagi warga Pak ya? Benar, alhamdulillah iya Pak. Karena dia juga dibimbing ya? Iya. Tapi di awal-awal yang Bapak bina itu udah sering panen atau gimana Pak? Alhamdulillah kemarin panen perdana di Perumahan Barelang dan standar kita di Tunas Biovlog, binaan kita fasilitas gratis. Setiap yang panen perdana kita ambil uji labnya 1 ekor 2 ekor sampling Pak ya. Kita ambil uji, nanti di laboratorium kita ambil, kita tes. Kalau zero parasit berarti ikan yang dihasilkan dari ikan premium hanya sudah layak untuk ekspor gitu Pak. Jadi nggak sembarangan kita Pak. Jadi bener binaan itu berkualitas, nggak asal-asalan. Bahkan hasil panen mereka pun kita ambil, kita fasilitas secara gratis tuh Pak. Kalau kita dari tebar benih tuh ukuran 78 Pak ya, atau 1 jari. Kalau kita jari dewasa Pak ya, ukur 78 cm, itu kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan saja Pak, untuk bisa menghasilkan 1 kilo ikan itu isi 4 isi 5 ya Pak ya. Dengan food conversion rasionya untuk menghasilkan 1 kilo daging kita hanya perlu 9 on pellet Pak. Jadi sangat irit sekali. Apa ininya Pak, biovlog ini apa kelebihan dari ya kolam-kolam ikan ini ya, budidaya yang lain lah Pak ya? Baik, untuk kelebihan sendiri Pak, alhamdulillah ya, untuk di biovlog itu yang pertama hemat efisien tempat Pak ya. Mau depan rumah ya Pak ya, ada kamar-kamar nggak kepake bisa juga untuk budidaya ya Pak ya. Ada rumah huk atau di kebun yang luas pun bisa. Jadi efisien di tempat yang pertama. Yang kedua, ramah lingkungan karena dia akhirnya nggak bau Pak. Dan hasil endapannya, buangannya itu seminggu sekali bisa sebagai pupuk. Jadi untuk tanaman cabai, untuk buah-buahan dan sembarang tanaman Pak itu bisa dipupuk dengan air buangan biovlog. Yang ketiga, food conversion rasionya sangat irit sekali Pak. Karena di dalamnya ada pengolahan pakan dari kita pertama tebar benih ya, kita kasih pakan terus dimakan oleh ikan konsepnya.
baru keluar kotoran. Kotoran itulah yang kita uraikan sehingga menjadi sebuah pakan alami. Makanya kita bisa menekan harga pakan yang saat ini melambung tinggi. Nah, itu sebuah keuntungan bagi petani, tentunya Pak ya, agar bagaimana petani itu bisa sejahtera, ya, dan juga menjadi nilai tambah, efisien Pak. Karena kenapa? Sambil bekerja, budidaya juga bisa. Karena notabene masyarakat Batam ini kan pekerja PT Pak ya. Nah, mereka mempunyai usaha tambahan sambil budidaya. Saya lihat juga di tempat Bapak ada kolam, Bapak memelihara sendiri nih. Benar, saya juga melihara. Karena kalau kita hanya ngomong-ngomong tidak ada contoh kan repot Pak. Harus ada bukti. Mana kolamnya, mana ikannya. Saya juga punya 12 kolam sekarang Pak. Untuk satu kolam tuh berapa itu Pak? Penghasilan bersih Bapak lah dari satu kolam. Estimasi saya dengan diameter tipe Pak ya, untuk per kolamnya itu bersih, ya untung bersihnya itu sekitar 2,5 juta Pak. 2,5 juta selama satu siklus 4 bulan ya. Iya, itu kan udah dipotong yang lain-lain Pak ya. Ada listrik, ada kita juga bersih ya. Iya, bersih. Upah pakannya, obat-obatan, itu semuanya udah dipotong Pak. Termasuk kita yang jaga kan kita keluarkan tenaga kita gitu Pak. Target saya itu untuk Kota Batam sendiri khususnya itu punya 10.000 kolam binaan Pak. 10.000. Iya, sekarang baru 300-an. Jadi target saya itu 10.000 untuk mengcover pasar lokal dan pasar ekspor. Karena kita ada permintaan khusus Pak ya. Jangka panjang kita Pak. Jadi memang terus skalanya itu skala global Pak ya, nasional. Kita akan juga rambah ke pasar internasional ke depannya Pak. Karena kita sudah mempunyai pasar itu. Jadi, kalau untuk per hari Pak, permintaan kita itu seharinya itu hampir 500 kilo Pak. 500 itu yang minta kilo, ke TBI Pak ya, ke kami gitu. Yang saat ini belum bisa kami cover terus terang saja Pak. Karena kan harus tiap hari Pak ya. Jadi kalau ada petani panen langsung kami kondisikan, distribusikan gitu Pak. Iya, 500 kilo. Dikali berapa ekor 1 kilo tadi Pak? Kurang lebih kalau sekilo itu kalau untuk rumah makan ya isi 5, isi 6 atau isi 4 gitu Pak. Itu di harga 40.000 ngambil di kolam Pak. Ngambil di kolam. Iya. Antara ke pasar berapa Pak? Harga pasar rata-rata sih 55 sampai 60 Pak sekarang. Ya, alhamdulillah sudah banyak berkunjung Pak ya, termasuk dari luar daerah seperti PMD Sumatera Barat, kemarin juga dari sini Pak ya. Mereka studi banding dari luar Batam sendiri, dari Karimun, banyak perusahaan-perusahaan swasta yang studi banding, dan termasuk beberapa perusahaan swasta pun sudah studi banding Pak. Jadi banyak sekali Pak. Di Dinas Perikanan Pak, kita juga buat program. Setiap binaan kita buatkan pokdakan, kelompok budidaya ikan, agar kenapa semua komunitas ini khususnya Tunas Biovlog ada naungan dari Dinas Perikanan, karena beliau adalah ujung tombaknya kita di perikanan Pak ya. Itu kita dibina oleh beliau juga di pokdakannya gitu. Terus Dinas Kehutanan juga kemarin ada kesini juga, kelompok taninya juga kesini rame-rame Pak ya, dari Mangsang, dari Batam Kota, dari Sekupang. Mereka studi banding untuk juga mengembangkan selain pertanian juga di perikanan. Jadi sinkron Pak. Ini bisa memadukan semua elemen masyarakat, termasuk yang baru ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Batam di Lapas Barelang. Mereka juga meminta agar kita mendidik, mengedukasi semua pegawai lapas, juga para penghuni lapas, agar nanti ketika mereka keluar tuh ada usaha yang produktif Pak ya. Ada usaha tambahan agar mereka nanti ketika keluar tidak bingung lagi mau mencari lapangan pekerjaan, karena sudah ada skill di budidaya ikan air tawar sistem bioflok Pak. Berarti kalau saya lihat memang Bapak udah bisa mandiri lah ya untuk ekonomi keluarga Bapak lah. Alhamdulillah Pak. Dari mulai Bapak kerja selaku security, terus Bapak udah bisa meninggalkan pekerjaan itu dan fokus kepada penyuluhan plus usaha sendiri nih. Iya, usaha sendiri juga ada Pak. Jadi dijalani semua Pak. Jadi apa sih sebetulnya Pak tips Bapak nih sehingga Bapak dari seorang security yang tidak punya pengalaman apa-apa tentang budidaya ikan bioflok ini, apa sih tipsnya ya Pak? Iya, tipsnya sebenarnya kemauan yang kuat Pak ya. Intinya dari kemauan diri kita, jangan kita minder walaupun kita seorang tamatannya SMK. Ketika kita mau belajar, ada kemauan yang tinggi, ulet ya Pak ya, telaten ya Pak ya. Itu yang selanjutnya adalah doa orang tua Pak. Itu yang penting kuncinya. Apapun yang kita lakukan, kalau diridhoi orang tua dan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah usaha kita semua lancar Pak. Jaya namanya.